menjadi lawan dari tim-tim Indonesia. Sedangkan BTR menjadi satu-satunya tim Indonesia yang enak looting di awal-awal nih. Ini nggak ada yang diuntungkan sih Flo dari GD Gits dan juga EVOS yang sempat rebutan di arah Paradise, terus akhirnya mereka mendapatkan drop zone mereka masing-masing. Tapi di SEA Championship Season 4 ini mereka bertemu dengan lawan baru mereka, di mana ada Xavier yang berdekatan dengan GD Gits, lalu dari EVOS yang bertemu dengan Timar tadi, Yangon Galacticos. Tapi lihat dari Satar sudah mulai merespon, bakal langsung memberikan happy birthday-nya, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan berhasil. Satar berhasil mengatasi sebuah flank yang dilakukan oleh pemain Xavier. Namun untung Rebis nggak ngasih backup cepet loh tadi. Untung belum sampai punya vision ke arah seorang Satar. Kita bakal lihat ini keunggulan bagi tim GD dengan kondisi 3 lawan 4. Apakah GD bisa menumbangkan tim DX dan sekaligus menguasai area dari Paradise kali ini. Duke harus bertahan juga di balik satu tembok kali ini. Dan adanya beberapa langkah-langkah terdengar membuat Duke sekarang sudah memanggil bantuan dari Frankie yang sudah mulai menuju ke arahnya. Daibot dan kawan-kawan sudah mulai putar-putar dalam area rumah mencari letak dari seorang Duke, dari seorang Frankie pun mulai turun. Kita bakal lihat kondisi 3 lawan 2 di area ini. Ya, dan harusnya dari Daibot, karena mereka udah sering turun di sini, mereka udah aware dengan setup seperti apa yang bisa dilakukan di bagian bangunan ini. Daibot juga nggak greedy tanpa melakukan pengecekan untuk tabrak ke bagian dalam, tapi benar-benar sabar. Walaupun dari Duck sendiri, dia nahan step, dia nggak membuat banyak pergerakan, dan Rebis juga masih berusaha untuk memberikan flank yang berikutnya. Tapi ini satu hal yang berbahaya banget karena bisa aja seorang Daibot tersandwich dari 2 pemain The Xavier. Betul, di sini kita bakal lihat dari Frankie pun, meskipun tidak melihat ke arah tangga, dia sudah bersiap-siap di 2 angle yang berbeda. Rabis mulai mengambil sisi luar dari Paradise dan mungkin akan coba menangkap player-player GD yang ada di bagian luar. Tapi di lain sisi kita bakal pindah ke arah Bikin Bravo di sisi kanan bawah kita, di mana dari EVOS masih terus lock dengan tim YG kali ini. Tipis banget. Tembakannya ngeri pas. DBS, betul. 1 peluru langsung auto knock, nggak pakai delay. Bahkan 2 tembakan pertama kan langsung kayak double gitu kan. Langsung. Bener ini, wow, sebuah setup yang greedy banget, tapi masuk begitu aja 2 pemain bakal masuk. Dan kali ini front shoot yang gagal. Duck berhasil mendapatkan 2 pemain dari GD Gits. Bukan hal yang diinginkan tentunya, ingin dipulangkan ke arah lobby, tapi Booms bergerak ke arah yang lain. Dan langsung ada follow up dari seorang Frankie. Belum dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Booms HP-nya sudah cukup low. Bleeding out akan terjadi ke arah Booms. Happy birthday berikutnya kali ini, tapi ternyata trade talk-nya terjadi. Kali ini GD Gits yang bonyok karena hanya menyisakan 1 player aktif mereka. Dan ada sedikit taunting yang dilakukan oleh Xavier. Betul, tampaknya GD tidak menyangka bahwa adanya jepitan maut dari tim DX, apalagi dia menggunakan DBS. Betul. Damage yang pastinya instan masuk ke arah player tim GD, akhirnya menumbangkan 3 playernya. Sayang sekali GD padahal punya keunggulan tadi. Tapi lihat lemparan granat dari KF memberikan damage yang begitu dalam ke arah Lordnya. Ini udah ketahuan posisinya, EVOS bakal aware dengan apa yang ada di bagian luar dari Broken Wall. Betul, tampaknya ada seorang Lord juga menggunakan first aid satu-satunya. Dan akan kehabisan healing kali ini. Lihat EVOS langsung mengganti posisi. Kali ini mereka mengambil bagian tembok-tembok. Tapi tanpa adanya sebuah trade talk ke arah EVOS. Betul, pelan-pelan EVOS mulai menekan juga pergerakan dari tim Yangon Galacticos. Tapi dari TES mencuri. Bahkan sekarang menumbangkan juga KF. Akankah kita melihat ronde 2 di antara TS dan juga tim yang sedang bertempur di Camp Bravo kali ini. Tapi dari my God. tampaknya juga tertangkap VSS. Memang suara itu sulit kedengaran. Gak ada suaranya ya. Tiba-tiba ada knock aja, knock lagi. Bisa ke-detect soalnya Flo. Betul, dan tampaknya dari seorang Matoy memang sering terlihat menggunakan VSS. Dan sekarang langsung dapetin 2 poin bagi tim Secret dengan VSS yang bisa dibilang tembakan cukup jarang digunakan oleh pro player. Dan biasanya dengan momen-momen seperti ini akan familiar. VSS di klasik nantinya. Pokoknya kalau udah dipeloporin sama pro player pasti bakal ada sesuatu yang berbeda deh. Dan bahkan hampir mendapatkan 3 front shoot yang untungnya gagal. Alhamdulillah. Tapi udah mulai datang juga TS untuk mengganggu pertempurannya kali ini. Di mana dari TS langsung mengambil keuntungan terbesar dengan menjepit dari 2 angle berbeda. Betul, dan ini waktunya cukup sedikit untuk melakukan reset tentunya. Oh, sudah berhasil di revive ternyata dari arah kanannya. Lemparan granat ke sebelah kanan. Sudah mulai ada push yang dilakukan dan dibangun. Dan Laser berhasil mendapatkan 1 pemain terakhir. Tapi tadi ada granat yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari EVOS Reborn. Kali ini tinggal 2 player aktif dan tidak ada healing untuk seorang siapa tadi? Laser. Dan hanya tinggal Microboy kah? Microboy sudah dipulangkan ternyata. Tinggal 1 pemain lagi KF yang bakal dikeroyok sama tim Secret. Tapi KF sempat mendapatkan 1 bakal dipush, ditabrak begitu aja menuju ke bagian dalam dan rata. EVOS dipulangkan oleh Secret ke arah lobby.
Wow, karma begitu cepat datang ke arah EVOS. Betul. Biar harus keluar dari arah Paradise karena sudah ditinggalkan oleh circle yang ketiga. Circle yang keempat kali ini juga sudah mulai tertutup oleh Blue Zone yang keempat. Di arah lain dari Face Clan, TonyK berhasil mendapatkan satu, tapi kali ini Matoy. dari Secret, Matoy touchdown ke bagian ujung dari Blue Zone. Tapi lihat dari TonyK bakal langsung mendapatkan sebuah pick off, tapi ternyata jump shoot dari TonyK begitu bagus tadi. Dan masih selamat walaupun ada tembakan dari arah belakang dari TonyK. Yes, tampaknya 12 tim tersisa, 32 yang masih live, GD, Infinity, tinggal misalkan satu member bersama dengan BN juga. Tapi GD masuk ke arah zona kali ini. Bahkan Star ada di dalam zona selanjutnya. Ya, tapi ini bukan tempat yang bagus loh, karena masih ada satu pemain. Itu tim mana sih? Pop, Ya. MSC, Pops. Dari MSC di belakang dia, terus di bagian pulau terpisah Duke. juga tadi kalau nggak salah ada satu. Dan lihat dari Duke, kayaknya udah nggak punya healing lagi, tinggal menembak dari bagian belakang dan bye-bye. Termakan oleh Blue Zone dan posisinya juga ketahuan oleh tim APG di mana dua pemain dari APG cukup dekat dari The Xavier. Dan ini ngebuat mereka takut untuk bergerak keluar dari tebing ini karena tadi ada tembakan dari belakang. Betul, dia nggak tahu juga udah knock playernya. Tapi gue curiga nih dari DX, mereka kan tumbangin 8 orang. Apakah mereka punya healing yang banyak? Karena yang tadi yang maju nggak bawa healing. Jangan-jangan udah di store ke belakang. Mungkin, karena strategi healing bisa aja digunakan oleh tim-tim lain. Mengingat ini adalah map yang hanya dimainkan satu kali gitu. Sama kayak Miramar. Jadi mereka harus memaksimalkan poin yang bisa mereka dapatkan di setiap map untuk Sunhawk dan juga Miramarnya. Kali ini, di menit ke-21, Blue Zone kelima sudah mulai menutup juga dan Face Clan akan bergerak sedikit mendekat menuju ke arah APG ataupun APG yang bakal mendekat menuju ke arah Face Clan di mana Mr. Five menjadi ujung tombaknya, tapi ternyata Bigetron join the fight menjadi third party dan berhasil mendapatkan satu. 4 elimination point sudah dikumpulkan. Kali ini bahkan mereka mendapatkan 2. Betul, dari BTR cukup nyayur kali ini dengan 4 eliminasi mereka kantongi minimal. BTR bakal bawa 5 poin kali ini, tapi Mr. Five dengan menyadari ada tembak-tembakan dilontarkan sudah siap juga untuk menyambut tim BTR di mana mereka masih dalam kondisi 3 player saja. Liquid pun sudah di revive akan melakukan healing dan di belakangnya BTR ada BN, ada Axis, ada tim-tim lain yang siap untuk bertempur dengan tim BTR. BTR perlu hati-hati nih, nggak boleh fight terlalu banyak sisi. Betul, dan harus fokus juga. Dan untungnya Mr. Five yang di belakang berhasil di-spot oleh seorang Ryzen. Dan ini ngebuat setup dari Bigetron harusnya bakal semakin strong lagi. Karena mereka udah tahu di belakang mereka ada pemain. Mereka udah tahu di bagian kiri mereka ada pemain. Tinggal bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul, kita bakal lihat kayaknya tampaknya tinggal 7 tim yang tersisa. What, Satar? Dapat 1 elimination. Masih bertahan juga hingga nomor 9 MSC tampaknya kali ini tumbangkan juga. Kita bakal lihat 7 tim tersisa minimal GD bawa 4 poin. Dengan kondisi kayak gini gue rasa 4 poin udah bagus untuk GD. Gila, ini Satar survival skillnya GG juga, bro. Dia sabar banget untuk tidak melakukan pick. Dia benar-benar tertib dan top 6 masuk ke arah GD Gits. Oke. Yang bonyok dari awal dan hanya menyisakan 1 pemain doang. Betul, di mana tim-tim lain tumbang dengan 0 poin, 1 poin, 2 poin, GD minimal bawa 6 poin kali ini. Betul, tapi ada granat kali ini kalau kita berpindah menuju ke arah sekitar Bigetron di mana granat dari Axis. Ada Voke tadi mendapatkan 1 pemain. Zuxi tumbang. Granat yang predicted banget waktunya dan tembakan dari belakang juga sempat untuk mendapatkan 1 lagi. Untungnya masih ada counter shoot dari Bigetron dan nice try untuk EVOS karena mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Top 5 untuk 2 tim Indonesia, bahkan top 4. What a nice play dari GD Gits dengan 1 pemain. Mereka bisa mendapatkan top 4. Betul, dan makin banyak BTR nyayur. Harusnya GD bakal mengambil keuntungan juga, tapi tampak kita bakal disana Ryzen tertumbangkan. Tapi knock yang bagus juga. Bom dari seorang Luxi mengenai 2 player dari tim Axis dan sekaligus meng-clear area dari circle-nya. Star pun dapetin zona kali ini. Ini berarti kita bakal lihat dari tim Indonesia harusnya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi pada zona kali ini. Betul, dan gua rasa yang ada di bagian daratan ini bakal fight terlebih dahulu. Ini bisa dapat top 2 loh buat GD ataupun BTR kalau misalkan mau sabar. Star dapetin seorang Namshin. Dapat 1 Tinggal lagi. Darkon. Kalau Darkon tumbangin, tinggal Axis yang melakukan healing. Yang berarti Indonesia pasti Top 2. Oke. Oke. Axis tinggal healing. Itu tinggal 1. Itu Namshin kalau nyebrang kelihatan nama Satar Iya. harusnya. Ini berarti Indonesia punya chance untuk chicken. Harusnya. Oke. Wow. Kaget gue tiba-tiba kayak Impressive. gini. Impressive. Impresif. Ini bisa head. Aduh, sayang banget tadi waktu lagi jalan Satarnya ke belakang. Kalau Satar stay di posisinya, harusnya dia bisa dapetin 1 confirm elimination. Tapi kalau dari Tui lari ke depan, dia bakal terbuka sama BTR. Nggak ada obstacle lagi ya? Itu dia. Itu ini dia. Tinggal Star dan BTR Luxi coba untuk nangkepin ngambil keuntungan terbesar. Gue rasa dari
kacang susu itu nggak bakal maju-maju lagi sih. Cuma Takut Flo. takutnya potensinya Luxi yang kena. Iya itu dia. Karena kacang susu kalau dia iseng tiba-tiba bisa ngedapetin si Luxi tadi terakhir ya. Iya. Ya ini bahaya banget tentunya ada lemparan granat ke arah Untuk depan satu sana. lagi, Dan Namshid. mendapatkan satu pemain ternyata Satar dengan membagongkan mendapatkan satu persatu pemain. Dan ini yang gak gua suka karena lihat angle dari kacang susu, melihat pergerakan dari seorang Luxi, belum ada tembakan dari kacang susu, sudah mulai dikekerkan, dia masih Jangan, fokus untuk Kacang melakukan Susu, healing. jangan. Jangan tembak dulu, front shoot kali ini berhasil dan top 3. Dua tim Indonesia berhasil masuk sebagai last man standing untuk Luxi dan juga Satar. Tapi posisi dari Luxi masih bisa dicek oleh seorang kacang susu. Belum ada pergerakan yang lebih pasti dibangun oleh kacang susu kali ini. Apakah dia bakal usil atau bakal fokus untuk melakukan healing ke arah Satar. Sudah mulai mendengar step yang dibuat oleh Luxi kali ini. 1v1 situation antara Luxi versus Satar. Bermain di bagian high ground dan juga lower ground. Ada lemparan granat dari seorang Luxi kah? Lemparan granat dan Luxi. low HP. Berhasil mendapatkan cicilan damage yang begitu besar. Kali ini Luxi dipaksa untuk mundur ke bagian belakang. Lemparan smoke dari seorang Satar. 2 smoke terpop out di bagian atap lagi. Di bagian atas dari bukit ini. Betul, Luxi pun sudah melakukan healing kali ini, Kacang susu, menyisakan kacang kali susu, kacang nyawa yang susu. cukup low. Tapi kacang susu apakah bakal kena oleh Star? Karena dia lumayan low, dia punya niat untuk menembak. Tapi Luxi kali ini Kacang harus susu. berhati-hati dengan damage yang bakal diterima. Kacang susu masih bersabar, Uh-oh. masih tenang, masih melakukan healing. Luxi sangat terbuka dari angle shoot yang dimiliki oleh kacang Betul, susu. untung masih ada smoke. Sejauh ini masih ada smoke dan kacang susu belum ada niatan untuk menembak. Dia masih ada 2 atau 4 kit lagi yang tersisa, tidak terlalu kelihatan karena agak kecil TV di depan kita. Satar unggul dari segi high ground dan saling menembak kali ini dari kacang susu, ternyata menembak Satar terlebih dahulu, gope melepotan. Wah, Kacang ini susu adalah chicken. tumbang. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Ini adalah chicken kedua untuk Indonesia. Dan sekarang dengan BTR yang sudah WWJD yang berarti dua tim Indonesia sudah